Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di Masjid Asy-Syamil ini untuk menyampaikan kajian yang terkait dengan ilmu tasawuf, membaca kitab hikam. Siang hari ini saya ingin menyampaikan satu pengantar terlebih dahulu. Dulu saya waktu tinggal di negara-negara Arab, karena perbedaan waktu antara Timur Tengah dengan Eropa itu tidak terlalu jauh, maka dulu saya termasuk orang yang suka nonton sepak bola. Saya dulu pernah nonton satu pertandingan sepak bola, itu final Liga Champion, tetapi itu menginspirasi betapa pemahaman yang saya lihat setelah melihat permainan itu selaras dengan apa yang dahulu diajarkan oleh guru saya terkait dengan kitab Al-Hikam ini. Dulu di antara final Champion League yang paling terkenal itu yang terjadi di tahun 1999. Saya masih ingat betul itu di awal musim panas bertemu dua raksasa Eropa, Manchester United dengan Bayern Munchen. Nanti Bapak kalau kurang jelas persoalan bolanya, itu tinggal cari saja di YouTube, di TikTok, itu banyak sekali. Itu waktu itu, saya dulu itu suka sekali nonton sepak bola, bahkan terkadang itu menjadi penonton yang cukup favorit. Dulu di Mesir itu, Pak Quraisy Shihab itu pendukungnya Real Madrid. Sama dengan saya. Kalau Liga Inggris kedua-duanya juga suka dengan yang namanya Manchester United. Jadi kadang-kadang kalau Manchester itu mau main, kita bacakan Fatihah itu ya, supaya ini menang. Di final Liga Champion itu sangat mengesankan. Jagoan saya itu MU. Saya bacakan Fatihah sebelum permainan itu dilaksanakan. Tiba-tiba menit ke-6 Bayern Munchen itu bisa membobol gawangnya MU. Masih ingat yang jaga gawang, kipernya itu kiper legendaris Denmark, Schmeichel itu dia yang menjaga gawang Manchester, itu ditipu dengan setendangan dari arah luar kotak penalti oleh gelandang Bayern Munchen, kayak kalau tidak salah dulu namanya Mario Basler. Itu baru menit ke-6 MU itu kalah 1-0. Ini berjalan cukup lama Pak, karena MU hari itu kehilangan dua gelandang utamanya. Ada Giggs yang tidak bisa main dengan Paul Scholes itu karena terkena akumulasi kartu kuning di semifinal. Maka tanpa dua gelandang ini, serangan-serangan MU itu mudah betul dipatahkan oleh penjaga gawang ataupun backsnya Bayern Munchen. Ini berjalan Pak sampai menit ke-80. Itu hari itu jujur wirid saya itu keluar semua. Karena kita kalau main sepak bola itu Pak, itu ada nontonnya dulu itu bareng ya, tradisi masyarakat Arab itu nontonnya bareng di kafe, itu nanti terpecah antara dua pendukung. Ini saut-sautan, teriakannya ramainya luar biasa. Saya di menit ke-80 ya, itu saya mulai agak-agak gundah gulana hati saya. Kenapa? Semua doa sudah saya panjatkan Pak untuk kemenangan Manchester ini. Saya punya kawan itu sekarang juga aktif di MUI Pusat, Dr. Saiful Bahri, itu doktor dari Al-Azhar juga, itu ahli tafsir. Beliau itu pendukungnya Bayern Munchen. Jadi di situ saya melirik teman saya itu, senyumnya itu nyakitin betul Pak. Kenapa? Karena ya biasa antar pendukung, biasanya kan yang ribut itu justru pendukung Pak, bukan pemain.
Pemain itu kalau selesai itu tuker kaos, Pak. Tapi Jackmania sama Persebaya itu yang berantem itu yang di luar, Pak. Petinju itu setelah tonjok-tonjokan itu begitu terakhir selesai salaman, Pak. Itu kadang-kadang akhlak petinju itu lebih bagus dari akhlak kiai. Ya. Kiai itu pilpres sudah selesai, itu belum salaman sampai sekarang itu karena beda pilihan. Petinju itu bonyok ancur-ancuran, itu kalau sudah selesai permainan itu salaman. Maka saya lihat teman saya itu kok sambil minum kopi itu kayaknya mencibir gitu. Saya berpikir, ya Allah, ini tinggal 10 menit lagi. Saya masih ingat itu. Agak kesal juga saya. Ferguson itu menarik malah penyerang-penyerangnya MU. Andy Cole itu diganti ya sama pemain tua Teddy Sheringham. Kemudian yang orang Norwegia itu Ole Gunnar apa namanya itu dimasukkan, Pak. Itu tinggal 10 menit sampai 89 itu pemain Bayern Munchen itu sudah yakin, Pak, bahwa tahun ini yang namanya trofi Liga Champion itu akan dibawa ke Jerman. Begitu masuk menit ke 90, itu wasit yang di pinggir lapangan itu ngangkat waktu, Pak. Ada perpanjangan 3 menit. Bayangkan, Pak. 3 menit itu harapan saya itu tipis, Pak. Jangankan untuk menang, bahkan untuk seri saja itu rasanya sulit. Tapi terjadi apa yang terjadi, Pak? Ya, ini saya nggak usah bahas. Nanti Bapak bilang itu tadi pengajian apa komentator bola kan? Nah ini hanya sekedar inspirasinya aja. Itu begitu masuk 90, Pak. Saya masih ingat betul itu. MU-nya itu nyerang, dibuang, Pak, oleh pemain Bayer karena mereka sudah sadar lah penyerang MU juga napasnya sudah habis, harapannya juga kalau kata Gen Z itu udah kena mental gitu loh. Maka bola itu disapu dan menghasilkan tendangan apa ini sudut, itu disepak oleh Beckham, dimasukkan oleh Sheringham, mendadak 1-1, Pak. Saya waktu itu yang sudah lemes itu jadi semangat lagi. Saya bilang ini perpanjangan waktu. Tapi Lauhil Mahfud nggak bilang begitu, Pak. Ya, rupanya Jibril sudah tahu nih, nggak usah lama-lama lah. Tiba-tiba ada kemelut itu dibagi di tengah, Bayer itu nendangnya, Bayernya juga sudah berharap untuk apa ini? Perpanjangan waktu. Tapi tiba-tiba kena oleh pemain MU, ditendang ke arah gawang, terjadi kemelut bola, itu dimasukkan oleh pemain yang muda itu Solskjaer, kedudukannya jadi 2-1. Saya ingat banget back Bayer yang dari Afrika namanya Kafur itu mendadak langsung kayak orang pingsan, Pak. Ya, dia nangis seperti anak kecil. Kenapa? Sesuatu yang ada di depan matanya sudah hampir dia capai itu ternyata hilang begitu saja. Sebagaimana Schmeichel ini itu loncat, Pak, dari gawang. Itu kalau saya loncat ke Srio mungkin, Pak, ya. Dia salto berkali-kali. Itu mungkin kreteknya nggak tahu bunyinya berapa kali. Itu menggambarkan kegembiraan yang luar biasa. Jadi ada bedanya antara kiai nonton bola dengan yang bukan kiai, ya. Begitu saya nonton kayak gitu, saya itu jadi teringat, Pak, dengan nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu la fima takhtaruhu wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Kata Ibnu Athaillah ini ketika beliau mendengar hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis ini, karena waktu saya langsung bacakan terjemahnya. Orang yang meminta mengangkat tangan berdoa kepada Allah itu nanti dia cuma ada pada 3 keadaan, tidak mungkin dia ada pada 4 keadaan. Orang yang mengangkat tangan doa kayak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kata Rasulullah, dia tidak akan keluar dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Allah jawab doanya sesuai dengan yang dia minta dan pada waktu yang dia harapkan, namanya takjil. Bapak misalnya ya, begitu turun dari kantor
ya, masuk basement, lihat mobil bagus. Terus bapak bilang, ya Allah, kalau punya mobil ini nikmat betul. Sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Malaikat nanya, apa yang baik-baik di dunia? Yang baik-baik Pak, itu BYD Shell, ya, pakai listrik, nggak kena ganjil genap kalau ke Masjid Asy-Syamil. Jadi kita ceramah itu tenang, tidak lihat kalender. Ada bisa jadi begitu kiainya keluar dari masjid, ada jamaah yang ngasih, ada di ceramah saya, ya. Tapi dalam kenyataan nggak usah ditunggu, nggak ada itu Pak. Begitu saya keluar, tahu ada jemaah bilang, Pak, daripada Bapak bingung, ini mobil ada. Kata Rasulullah, orang itu dijawab langsung oleh Allah. Ada yang satu, kata Rasulullah, itu tidak dijawab, tapi dijadikan tabungan oleh Allah, nanti dapatnya di akhirat. Di bapak nih yang berharap ngelihat temannya itu punya apartemen yang bagus, punya rumah yang bagus. Bapak minta, ya Allah, kasih saya rumah yang bagus, kasih saya mobil yang bagus, istri yang cantik, duit yang banyak. Nih, kata Allah, jangan. Ini muka-muka kayak Faiz nih, kiai akhir zaman. Istrinya cantik, berhenti ngajar dia. Kenapa? Repot sama istrinya. Kalau duitnya banyak, dia berhenti ngajar ini. Dia pasti jalan kemana-mana ini. Kata Allah, jangan kasih duit orang kayak gitu. Sudahlah, biarkan dia hidupnya pas-pasan, tapi nanti uangnya, mobilnya, cantiknya, Allah simpan di mana ini? Di akhirat. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita ini Pak, kadang-kadang kepengen jadi yang enak, tapi rasanya ketika kita hidup ada skenario Allah yang jauh lebih indah. Saya di waktu kecil itu tidak kepengen jadi kiai, karena bapak saya udah jadi kiai. Saya ngelihat bapak saya ini pergi kemana-mana, keringetan, capek, ya begitu-begitu aja. Saya dari kecil itu cita-cita saya tuh kepengen jadi pilot, Pak. Ya, tapi begitu COVID kemarin, alhamdulillah saya jadi kiai. Saya ketemu teman saya yang betul-betul jadi pilot Pak di Singapura. Ya, kalau pilot Indonesia masih lumayan, ya, yang namanya barang itu masih dia bawa apa itu kargo kemana-mana masih terbang. Tapi di Singapura mau terbang kemana? Wong negerinya satu kota. Dia betul-betul nggak kerja. Tahu-tahu WhatsApp saya, nawarin roti. Saya bilang, loh, kamu jadi tukang roti, bukan istri saya. Kenapa? Saya ini udah nggak terbang-terbang 6 bulan, suntuk di rumah. Akhirnya saya paksa untuk jualan apa ini? Roti. Saya disitu, alhamdulillah, kalau saya dulu jadi pilot, mungkin saya jualan pecel, Pak. Kan begitu. Alhamdulillah saya tetap jadi ustadz. Kalaupun COVID, ngaji offline-nya berhenti, tapi ngaji online-nya lancar. Amplopnya hilang, transferannya masuk. Lihat nih Pak, saya berpikir iya ya, untung saya jadi ustadz. Selesai COVID, ketemu saya dengan teman saya ini di bandara. Begitu ketemu, saya tanya sama dia, karena ketemu lama nggak ketemu, sehat-sehat di kafe Pak. Begitu di kafe, saya diajak makan, diajak minum. Selesai dari itu, maka dia mau bayar Pak. Karena bayar kan ngeluarin dompetnya. Saya lihat loh, kok uangnya banyak, kartunya juga banyak. Saya tanya, loh, kamu kalau pergi bawa pesawat itu terbang ke Amerika, ke Inggris, kamu bawa uang? Kata teman saya, iya bawa lah katanya. Kan saya cuma ditanggung hotel sama makanan pokok. Kalau saya mau kopi, saya mau beli apapun, ya harus saya yang bayar. Saya di situ bersyukur jadi kiai Pak. Saya jadi kiai itu kalau pergi kemana-mana itu nggak pernah bawa uang. Anehnya kalau pulang bawa uang saya, ya, padahal berangkatnya saya nggak bawa uang. Teman saya yang pilot itu berangkatnya bawa uang, pulangnya belum tentu bawa uang Pak. Tapi saya itu pergi kemana-mana itu nggak pernah bawa uang. Kenapa? Alhamdulillah kadang-kadang di bandara itu ketemu murid saya. Guru mau kemana? Makassar. Jam berapa? Oh, sudah, daripada di Lonsa Garuda nggak enak, kita makan di sini. Mau saya suruh bayar, saya bayar. Nggak mau murid saya yang bayar. Jadi enak juga Pak, kadang-kadang kita jadi kiai itu nggak pernah mikir apa-apa, taunya terima beres. Yang pusing siapa? Pengurus Masjid Asy-Syamil, ngurusin karpet, ngurusin macam-macam. Saya datang terima jadi. Jadi kadang-kadang yang saya lihat dari permainan sepak bola itu dalam, kata Rasulullah tadi itu, boleh jadi yang kamu minta itu sama Allah dialihkan.
Faiz, kamu bisa jadi orang baik kalau kamu jadi ustaz. Coba saya jadi presiden, Pak. Jangan-jangan saya lebih jahat dan lebih serakah dari presiden yang ada. Alhamdulillah, saya jadi kiai, Bapak 3 bulan sekali ketemu saya di Asyamil. Saya jadi gubernur DKI, mungkin 3 bulan, Bapak nengokin saya di KPK. Kenapa? Saya bisa jadi orang baik karena nggak ada yang bisa saya korupsi. Apa yang mau bisa saya korupsi? Paling saya korupsi, nggak ada, Pak. Kiai mau korupsi apa? Mau terima gratifikasi, gratifikasi apa? Paling kalau ceramah kayak gini saya dikasih minum, Bapak ada dikasih minum, itu aja. Kan gitu. Itu yang saya dapatkan gratifikasi hari ini. Paling pulang nanti kalau ada pisang saya dikasih, Bapak ada dikasih. Itu aja. Maka saya bisa jadi orang baik. Kenapa? Karena cuma berhadapan dengan air putih. Tapi kalau di hadapan saya jadi CEO Danantara gantiin Pak Rosan, pegang uang segitu, saya yang kelihatan jujur, Pak, belum tentu saya jadi jujur bagus kayak begini. Salah saya jadi orang yang paling kejam di dunia ini. Oleh karena itu, kata Ibnu Athaillah, orang itu kalau minta apa-apa, kemudian tidak diberi sama Allah, itu layakun ta'akhuru amadil atau kita ini sudah minta bertahun-tahun, gak dikasih-kasih. Kalaupun gak dikasih-kasih, itu jangan sampai mujiban riak sika, mendatangkan rasa putus asa ke dalam hatimu. Kenapa? Fahuwa, karena Allah itu dominalakal ijabah. Allah itu menjamin untuk menjawab doamu. Ingat ya, yang dijawab sama Allah itu doa, bukan minta. Nih, Bapak sering bilang, saya ini sering berdoa tapi kok enggak dikasih. Oh, jangan-jangan Bapak bukan doa, minta. Ada bedanya, Pak. Kalau doa itu ibadah, kalau minta itu keinginan Bapak. Doa itu ibadah, maka berdoanya jadi pahala. Nih, berdoanya saja itu jadi pahala. Pahalanya di mana? Karena Bapak mengakui kebutuhan Bapak kepada Allah. Karena Bapak ingat, saya ini tetap makhluk, seberkuasa apapun saya tetap menggantungkan diri saya kepada Allah. Kalau tidak percaya tanya sama capres kemarin itu, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, itu sebelum pengumuman KPU itu pasti rajin doa, Pak. Doanya juga pendek, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma sukses, pasti begitu doanya. Itu pasti, Pak. Nggak ada terus capres ketika mau menjelang pemilihan berani ngomong saya nggak butuh Tuhan, saya nggak usah berdoa. Nggak ada, Pak. Oh iya, Bapak coba aja lihat calon-calon itu kadang nggak pernah ke masjid, tapi kalau sudah mau masuk pemilu mendadak soleh, Pak. Ya, mendadak soleh, yang nggak pernah pecian, yang nggak pernah sarungan, yang kenapa? Karena dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Sayangnya itu namanya minta, bukan doa. Kalau doa itu yang pertama ketundukan hati. Hatinya itu al-khudu' wal inqiyad. Ketika mengatakan ya Rabb, itu ada tergambar la haula wala quwata illa billah. Sehebat apapun saya tetap tunduk kepadamu. Itu doa. Yang kedua, kesabaran menunggu itu pahala. Kalau kita kan enggak, inginnya cash and carry, ya. Melihat ekonomi agak goyang, tahajud. Nah, ini bahaya nih ya, ekonomi agak goyang, tahajud. Rajin tahajud, seminggu di PHK. Apa yang terjadi? Ngambek. Allah kok begitu? Saya sudah sholat malah PHK. Sering kan Bapak ngelihat harta yang bagus, lalu keluar mulutnya itu sholawatin aja. Allahumma sholli ala Sayyidina, lihat Avanza baru, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lihat Fortuner baru, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lihat Honda baru, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kapan Bapak bersolawat? Sampai mobilnya datang ke garasi Bapak. Kalau mobilnya datang, berhenti solawatnya, jalan-jalan sama istrinya. Kalau mobilnya nggak datang, ngambek sama Allah. Allah gimana sih? Sudah solawatan kok nggak dapat mobil itu? Lihat gimana? Itu tandanya sholawat kita itu bukan sholawat yang diminta oleh Allah. Sholat subuh kita itu bukan sholat subuh yang diminta sama Allah. Coba kita nih pikirin baik-baik, Pak. Kita ini kalau ada amalan apapun dikasih sama guru, itu pasti tanya khasiatnya apa. Ayo, ya, Bapak nih datang sama guru misalnya, Ustadz bisa nggak kasih saya wirid? Oh iya, nanti
Sebelum subuh baca sholawat ya 41 kali, nanti setelah subuh sampai terbitnya matahari baca Quran. Begitu syuruk kamu sholat duha baca alam nasroh sebanyak-banyaknya. Pasti dia nanya, khasiatnya apa? Kalau tidak ada khasiatnya, yakin nggak diamalin? Tapi begitu tanya, kalau saya baca itu apa khasiatnya guru? Saya kasih tahu, kau baca itu istiqomah, poligami, sakinah. Kalau sudah dengar poligami sakinah, ini amalan, nggak nunggu besok, Pak. Langsung diamalkan. Kenapa? Niatnya itu bukan sholat penghambaan kepada Allah. Orang yang beriman itu disuruh sholat, disuruh baca sholawat, baca sholawat, disuruh sedekah, sedekah. Nanti setelah bersedekah apa, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Yang penting saya sudah nurut sama Allah, saya ini jadi ahli sholat, saya ini jadi ahli sholawat, saya ini jadi ahli sedekah. Itu karunia yang luar biasa. Kalau kita kan enggak, Pak. Kalau dapat duit, alhamdulillah. Bangun subuh, enggak alhamdulillah. Padahal Bapak bangun subuh itu kan alhamdulillah. Makanya baca doa kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, orang tidur itu dengan orang mati, mau pakai agama, mau pakai ilmu kedokteran, itu pasti memiliki kesamaan. Agama mengatakan ruhnya berpisah. Berpisah, Pak. Maka Bapak kalau tidur, itu kan tidak jadi manusia, Pak. Karena mimpi Bapak itu tidak logik. Saya pernah tidur, Pak. Tidur saya, merasa di Mekah, tapi naik bajai. Anehnya saya percaya gitu ya, kepada kan nggak mungkin ada bajai di Masjidil Haram ya. Kalau Bapak ceritalah sama saya kemarin ya, misalnya misalnya ya, saya jalan kemarin dari mana, dari Jeddah ke Mekah naik bajai, kan saya bilang, Pak, cek dulu ke dokter ya, mungkin stres karena apa, kan begitu. Nggak mungkin saya percaya. Tapi anehnya ketika mimpi saya bisa apa ini, percaya. Kenapa? Karena saya bukan manusia. Fungsi luhur saya itu hilang, dicabut sama Allah. Ruh yang membedakan kita antara kita dengan itu dicabut sama Allah. Tapi cabutnya itu nggak sempurna, Pak. Begitu nanti kata Allah ini nggak mati, maka ruhnya dibalikin. Dengar, as-sholatu khairum minan naum, bangun, alhamdulillah. Coba Bapak tidur, bablas. Yang bangunin bukan as-sholatu khairum minan naum, bukan istrinya. Tahu-tahu bangun, man rabbuka wa man nabiyuka. Kayak apa kira-kira kiamat buat Bapak itu? Lihat nih. Maka di sini nih orang itu kata ilmu tasawuf itu kalau minta apa-apa itu niatkan berdoa. Doanya itu ibadah, bukan minta. Kita ini kan minta. Kalau permintaannya nggak dapat, berhenti. Tapi kalau kita ngerti ini ibadah, Bapak yang melakukan ibadah dalam keadaan apapun kan sholat duhur. Dalam keadaan apapun kan sholat asar. Mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit, mau berkuasa, mau jadi rakyat, mau jadi apa saja. Kalau Bapak menghambakan diri Bapak kepada Allah, maka itu tidak akan berubah. Duhur ya duhur, asar ya asar. Orang yang kayak gini ini yang diminta sama agama. Kalau Anda sudah berdoa, melakukan itu ke hadapan Allah, maka penting, Pak. Doa itu yang pertama, itu yang diminta yang global. Jangan dirinci. Ini kadang-kadang kita doa kayak mau belanja bulanan, ya, ditulis satu-satu. Ya Allah, anak saya mudah-mudahan masuk universitasnya Indonesia, fakultasnya ini, kan begitu. Nah ini bukan doa, ini ngisi formulir pendaftaran. Ya Allah, istri saya tadi minta motor namanya Yamaha NMAX, ya Allah harganya 50 juta, warnanya coklat. Loh, ini doa apa kredit gitu loh? Loh, enggak gitu. Kalau doa itu yang kayak Quran ajarin, kayak Rasulullah ajarin. Ya Allah, jangankan jadikan saya ini orang-orang yang jahat, jadikan saya orang yang baik. Yang baik itu apa? Mungkin Bapak baiknya jadi pegawai, saya baiknya jadi ustadz. Mungkin Pak Pramono baiknya jadi gubernur, mungkin Pak Prabowo baiknya jadi presiden. Ketika kita sudah seperti itu, kita katakan bahwa doa itu bagian dari ibadah, maka yang kita ucapkan itu artinya penghambaan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kepada saya yang baik di dunia. Ketika kita tahu, ya Allah, kenapa saya tidak ganteng? Nih, kan kita nih sering, Pak, kalau istri kita hamil, itu disuruh rajin baca surah Yusuf. Kepengen ganteng kayak Nabi Yusuf, ya tidak bisa.
Nabi Yusuf tuh Bani Israel. Lah kita kan keturunan Gajah Mada gitu loh. Artinya gitu loh. Artinya ini kan, tapi kan kita kepengennya begitu. Seakan-akan, oh tampan. Kita nggak bisa bayangin Pak. Nih kalau bapak-bapak nih, kalau kasih ganteng kayak Nabi Yusuf, saya nggak nuduh Pak, yakin berantakan imannya. Ayo, bapak dikasih ganteng kayak Nabi Yusuf Pak. Saya yakin tiap waktu bukan sholat, kawin lagi. Kenapa? Mau setampan Nabi Yusuf daging. Maka ketika kita minta, itu hati-hati. Kita bilang, atina fid dunya hasanah. Maka semua yang Allah berikan kepada kita, itu esensi ketuhanannya kita lihat. Oh iya ya, saya dikasih ini. Jangan tanya kenapa. Kalau masih ada tanya kenapa, mengapa, itu Islam Protestan Pak. Ya kan? Islamnya iya, tapi selalu protes. Kita begitu kan? Perasaan gue udah rajin sedekah ya, kenapa miskin? Nah lihat nih, perasaan rusak. Tapi kalau kita ganti, oh ini yang terbaik dari Allah, karena Allah ingin membagi kebaikan di balik ini, kan kita tidak pernah tahu. Kayak orang naik pesawat tuh Pak, kadang-kadang kita naik pesawat itu di bandara hujannya deras betul. Saya kadang-kadang sampai berpikir, ini pilotnya nekat, apa enggak kok tetap terbang. Tapi begitu terbang Pak, enggak lama, 5 menit dari take off, ternyata udaranya cerah. Yang hujan itu cuma di Soekarno-Hatta, hujannya lokal di situ. Begitu kita terbang ke arah timur, sampai di atas Ancol, awannya hilang, mataharinya cerah. Sama kan Pak? Di balik juga begitu. Kadang-kadang pesawat itu terbang cerah betul, bahkan pilotnya sampai bilang perjalanan kita ke Jakarta dalam waktu sekian, cuaca di sepanjang jalan relatif baik, tiba-tiba semuanya berubah, nggak ada yang tahu. Maka ketika kita melakukan apapun di dunia ini, itu contoh pemain bola tadi itu. Pemain bola tadi itu nggak mikirin hasil Pak, yang dia pikir nendang bola. Pokoknya bola itu saya tendang ke arah sana, karena lawan saya di sana. Hasilnya seperti apa, tendang aja terus. Lihat. Kalaupun nanti kalah, itu ada kalah sesuatu yang Allah ingin ajarkan kepada dia. Kan sama Pak, saya pernah di Istanbul itu, tahun 2005. Dibalik Pak, jagoan saya kalah, AC Milan. AC Milan main sama Liverpool. Babak pertama, Milan tuh menang 3-0 Pak, final champion gitu. Tiba-tiba disamakan sama Liverpool. Hebatnya adu penalti, Milannya kalah. Itu kalau kita kumpulkan, saya sering Pak ngumpulin permainan bola yang kayak gitu, itu saya jadikan modal ceramah. Kenapa? Kalau lagu saya takut kena royalti sekarang. Nah, kalau pemain bola kan nggak ada royaltinya. Jadi kalau saya berceramah sambil menyanyikan lagu, itu kan sekarang ada bayaran royalti. Tapi kalau pemain bola kayak gini, ini kan nggak ada royaltinya. Bapak, apa yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini? Hidup ini kuncinya, kata Ibnu Athaillah, itu bukan kita bertanya kepada Allah kapan Allah akan berikan itu kepada kita. Tapi yang utama, kata Ibnu Athaillah di hikmah ini, orang itu kalau mau dapat apa-apa, penting untuk memantaskan diri. Jadi kalau mau minta apa-apa, itu bertanya juga sama Allah, pantas enggak saya dapat ini? Karena kadang-kadang saya itu juga suka bertanya-tanya, kenapa? Dan bukan cuma saya, itu kadang-kadang kalau lagi curhat sama teman-teman tuh, yang usianya sudah lewat 50, itu sering nanya, kenapa ya? Saya suksesnya kok sudah umur 55. Emang kenapa? Dulu masih umur 20, mau makan sulit. Sekarang saat semuanya boleh dimakan, dokter yang melarang. Lihat nih, dulu waktu umur 20 itu kepengen makan kepala kambing, makan kaki kambing, kepalanya ada, kakinya ada, duitnya nggak ada. Nah, sekarang duitnya ada. Akan ada yang lebih parah Pak. Teman saya itu, istrinya tuh terlalu sayang. Jadi suaminya tuh kena diabetes, dipasangin alat di sini Pak. Jadi kalau dia makan durian montong, itu ketahuan. Kenapa? Kadar gulanya itu langsung nyambung ke handphone istrinya. Gitu. Jadi saya bilang, Masya Allah, jadi Rokib Atid dan Mungkar Wanakir, sekarang itu ada materialnya ditaruh di sini. Teman saya itu bilang, Masya Allah, saya sekarang ini bisa beli apa-apa, tapi nggak bisa. Saya bilang, sudah sedikit, bukan soal sedikit.
Saya sama hasil lab itu berani. Tapi teriakan istri di rumah, WhatsApp yang akan kirim ke saya, makan apa kamu mas? Kenapa? Kok tiba-tiba gula darahnya naik? Ya. Kita sering bertanya seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir, seandainya orang itu sukses di saat usianya secara kejiwaan belum siap untuk menerima itu, jangan-jangan kesuksesan itu adalah awal dari kehancurannya. Kenapa diberi sekarang? Alhamdulillah, begitu sudah 50 ke atas yang dipikirin anaknya. Kalau dulu mikirin anaknya, sekarang mulai mikirin cucunya. Akhirnya apa? Uangnya selalu digunakan untuk yang baik-baik. Kenapa? Karena orang ini sudah waktunya untuk menerima itu. Jadi, kata guru saya dulu, orang itu kalau berdoa, jangan fokus dengan apa yang diminta, tapi fokus memantaskan diri atas apa yang ingin dia minta. Kemudian, yakinilah bahwa Allah itu akan menjawab semua doa kita. Dijawab, Pak. Yang tidak dijawab itu permintaan kita, tapi doa kita. Saya minta yang baik ya Allah, karena kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita anggap baik boleh jadi itu tidak baik. Apa yang dianggap tidak baik itu boleh jadi mendatangkan kebaikan. Ya, saya dulu ini cerita saja ya, punya teman Pak, pinter banget. Istrinya tidak pinter, dia milih istri itu yang boleh dikatakan jauh betul level pendidikannya. Hari ini dia menjadi contoh dari keluarga impian banyak orang. Kenapa? Anak-anaknya jadi orang semua. Sekarang saya berani nanya, kamu dulu kenapa milih ini? Padahal dulu yang mau sama kamu itu kan bisa sama-sama profesor. Karena ini dalam bidang fikih, kuliah di Mesir dulu, dia ngomong, bayangin katanya, kalau saya doktor dalam bidang mazhab Syafi'i, istri saya doktor dalam fikih Hanafi, sebelum sholat subuh kita diskusi dulu kunut atau enggak ini. Kenapa? Karena makmumnya istri ini, sudah istri pintar pula, akhirnya debat tiap hari. Mungkin saya diundang ke sana, mungkin istri saya diundang ke sana. Akhirnya anak orang lain kita pintarkan, anak sendiri terbengkalai. Alhamdulillah, istri saya itu termasuk Ashabul Kahfi abad 21. Tidak pernah keluar dari dua rumahnya. Di rumah, terus orang rumahan. Terus apa yang terjadi? Anak-anak tumbuh besar dalam kasih sayang orang tua. Anak-anak bisa mewujudkan impian saya. Tidak kena narkoba, tidak kena pergaulan bebas. Coba lihat, boleh jadi dulu direndahkan orang karena tidak memiliki ijazah apapun. Hari ini boleh jadi yang dibenci justru diimpikan oleh banyak orang. Ini namanya hidup. Jadi kunci hidup hari ini menjalankan apa yang harus kita jalankan, tanpa pernah mengkalkulasi kepastian hasil akhir. Orang boleh Pak memodifikasi cuaca, itu boleh. Orang melakukan ikhtiar apapun boleh. Tebarlah garam sebanyak-banyaknya di awan, tapi urusan hujan itu kembali kepada Allah. Bapak boleh, bukan boleh, harus belajar yang baik, merancang masa depan, tetapi jangan pernah ikut campur terhadap hasil akhir apa yang menjadi takdir dan bagian Bapak. Ketika Bapak sholat, Bapak, kenapa sholat? Karena saya diperintah oleh Allah untuk sholat. Kenapa bekerja? Karena Allah memerintahkan saya untuk bekerja. Kenapa sabar? Karena Allah memerintahkan saya sabar. Jangan kemudian Bapak bertanya, Ustadz, setelah saya sabar 7 tahun, ini apa yang mau Allah berikan kepada saya? Tidak perlu itu. Ya sabar-sabar saja. Karena boleh jadi ada kesabaran yang membutuhkan waktu 7 tahun 1 hari. Kita sudah sabar 7 tahun, tapi tidak sabar pada satu hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ketentraman hati itu adalah membuang pertanyaan mengapa dan kenapa, tetapi kita ganti pelajaran apa yang bisa saya ambil dari realita yang saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
taala senantiasa membersamai kita semua dalam rahmat dan ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin ini sedikit permasalahan saja tentang seperti tentang amalan tadi. Mungkin kita sejak dulu sudah dimotivasi dengan foto ilmu amal, al-hasul, al-amal, al-ibadah, dan sebagainya macamnya. Mungkin itu juga membuat seperti Ustaz yang sampaikan tadi bahwa kalau kita dikasih sebuah wirid ini kita tanya apa nih foto rilanya apa gitu. Tapi sebelum jauh dari itu kita sudah dikasih tahu dulu nih ini kan foto rilanya untuk apa gitu. Jadi kita secara tidak langsung sudah didoktrin dengan fadilah-fadilah. Bagaimana? Iya, jadi terkait dengan fadhailul a'mal itu tidak ada yang salah. Yang salah itu tafsir kita. Contoh gini, kata guru, kamu baca sholawat ini untuk apa? Supaya Allah bukakan pintu rezeki. Yang salah itu kita. Ketika kita memahami rezeki, itu selalu dengan uang. Kita tidak pernah tahu kan bahwa hati yang tenang itu rezeki. Saya dulu pernah nakal, Pak. Ya, saya punya guru. Ini orang selalu didatangi orang untuk dimintain doanya. Tapi dianya miskin. Nih, saya kan agak berani itu, ya, karena ngaji sudah akrab lama. Terus saya tanya sama guru saya, guru, kenapa guru nggak berdoa untuk guru? Doa apa, kata dia? Ya kan orang datang ke sini minta doa sama guru. Nanti saya lihat sebulan lagi dia datang, mukanya berseri-seri, alhamdulillah karena doa kemarin guru, alhamdulillah anak saya sekarang sembuh sakitnya. Nah, kalau guru doanya mustajab, kenapa guru tuh nggak Allahumma kaya gitu loh? Saya langsung ngomong begitu. Kenapa? Ini orang hidupnya susah, Pak. Tapi orang lain itu minta doa supaya keluar dari kesusahan, ternyata dirinya susah. Itu tafsir saya yang salah. Kata guru saya, apa maksudmu? Begini guru. Guru itu sering mendoakan orang supaya dapat rezeki dari Allah, supaya dapat rahmat dari Allah. Sementara saya tidak melihat ada rezeki di rumah guru. Saya tidak lihat ada rahmat Allah di sini. Panas, sempit, kata saya. Sumpah, kata guru saya. Kalau kamu artikan rezeki seperti itu, kamu stres sendiri, gitu loh. Rezeki itu adalah penerimaan hati atas apa yang menjadi takdir sebagai karunia terindah dari Allah. Nih. Guru saya yang satu ini, Pak, ini jomblo, nggak nikah, gitu. Maka saya pikir-pikir, kenapa dia nggak minta jodoh, gitu. Kamu pikir, saya itu hidup dalam kesendirian karena saya tidak punya istri dan tidak punya anak. Kata beliau, saya ini berusaha untuk nikah. Saya ini berusaha untuk dapat jodoh. Tapi jodoh itu selalu ketemu dengan kitab dan buku. Lihat. Nggak tahu gimana, saya itu lebih mencintai ilmu daripada tertarik dengan perempuan. Sehingga nafsu saya terhadap perempuan itu seolah-olah dipalingkan menjadi nafsu saya kepada ilmu. Karena saya seperti itu, kalau saya nikah, kan saya malah menzalimi istri saya. Dicolek-colek nggak bangun gitu kan, kenapa? Ya ada depan kitab. Lah istrinya kan merasa apa ini? Cemburu dengan ilmu. Dan itu bukan satu dua orang, ada ulama besar banyak seperti itu yang memang bukan nggak mau menikah dan bukan memusuhi pernikahan. Tetapi ketika dia belajar dengan ilmu, dia merasa ini karunia luar biasa. Dia nikmati itu sebagai rezeki. Imam Nawawi itu, Pak. Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, Faqih Syafi'iyah, itu yang mensarah Sahih Muslim. Bapak lihat, kurang alim kayak apa? Mensarah Sahih Muslim, hadis Muslim itu lebih dari 5.000, lebih dari 7.000 hadis. Itu dianya tidak punya Sahih Muslim. Berarti kan hafal, Pak, di kepala. Ini orang, semua muridnya, Al-Ala Ibnu Attar bilang, guru saya ini, itu cuma minum air putih sebelum subuh, kemudian makan roti kering, rotinya tuh keras, yang harus dicelupkan ke air putih. Ini nggak ada teh, nggak ada kopi ini, karena waktu itu di Damaskus belum ada janji jiwa, Pak, ya kan? Jadi nggak ada kopi kenangan, jadi nggak keras gitu. Guru saya makan sekerat roti di pagi hari dan nanti minum lagi menjelang isya untuk kemudian tidur. Bapak jangan tanya,
Apa nggak ginjalnya terganggu Pak? Duduk terus, nggak minum-minum. Wong supir taksi itu rata-rata bawa minumnya kan banyak-banyak. Lah, kan beda-beda Pak. Ada orang yang tidak berobat dengan obat, tapi berobat dengan kecintaannya kepada ilmu. Ya Allah, saya mau wakafkan diri saya untuk ilmu, saya mau duduk sini. Apa ada larangan Pak? Orang yang duduk tidak minum tuh pasti sakit ginjal. Memangnya sakit ginjal itu datang dari teori kedokteran? Enggak. Dia datang dari Allah. Tapi Bapak wajib minum. Gitu. Oh gitu ya. Ternyata enggak minum enggak bahaya. Bapak enggak minum. Oh, gagal ginjal Pak. Kenapa? Hati Bapak dan hati saya itu bukan hatinya Imam Nawawi. Ini orang Pak. Ini orang nih. Ini muridnya hebat Pak. Seandainya Imam Nawawi berseru sate kambing, Masya Allah, cempek lemu dari Tegal itu dipindah Pak ke sini. Kenapa? Ini guru hebat. Tapi dia lupa, ada sate kambing dia lupa, ada nasi mandi dia lupa, ada sederhana di Kuningan situ dia lupa. Ya, yang dia ingat tuh cuma itu. Maka orang yang seperti itu merasa itu adalah bagian dari rezeki. Kalau Bapak dalam hati Bapak itu tidak ada rasa hasut dan iri hati kepada orang, itu rezeki. Kita ini kan orang yang kadang-kadang ngelihat tetangga hidup senang sedikit. Adalah Pak goresan sedikit di hati. Ya, minggu ini tanpa diduga tahu-tahu ada mobil besar, lihat kulkas 3 pintu datang. Bapak ngomong, ya Allah, di kantor kan tinggian saya pangkatnya. Kok bisa dia beli kulkas 3 pintu? Ya bisa. Kenapa? Dia habis jual warisan gitu loh. Ya jangan ngaku cuman gaji kan gitu. Tapi kita kadang-kadang ngurusi rezekinya orang, sakit hati. Minggu depan, Masya Allah, baru beli kulkas, mendatangkan TV 100 in, hati nggak terima. Minggu ketiga, tetangganya datangin mobil baru, nggak mau kalah, datangin mobil juga, sayangnya dari rumah sakit, ambulan. Kenapa? Ini orang udah stroke diangkat ke rumah sakit. Kenapa Pak? Karena dia mempersoalkan itu. Ketika kemudian dia mengatakan, ya Allah, Allah beri saya hati yang cukup, merasa cukup dan merasa kaya. Itu rezeki. Nah, di sini fadhail amal tuh tidak ada yang salah. Baca amalan ini, karena orang tua bilang begitu. Kenapa? Biar hidupmu tuh tenang. Nah, tenang itu kita nganggap kalau di Jakarta punya kontrakan 100 pintu. Nah, itu tafsir kita yang salah, gitu loh. Ketika kita katakan tenang, tenang itu apa? Allah yang bagi-bagi rezeki, tenang sudah. Ada rezeki yang dikasih di sini, ada rezeki yang dikasih yang di sana, ada rezeki dikasih berupa harta, istri yang nurut, tidak banyak protes, itu rezeki loh Pak. Saya punya teman itu tidak pernah berantem. Kenapa? Istrinya itu luar biasa. Kadang-kadang ngasih uang belanja 50.000 Pak, berangkat pagi itu ngomong, nanti siang abang pulang makan rendang, malamnya soto Betawi ya, ngasih 50.000, tidak protes di istri. Hebat betul. Begitu siang-siang dia datang, sudah masak rendangnya, sudah Bang, itu di mangkok masih panas berasap. Dia buka, ternyata bukan daging rendang, tapi Indomie rasa rendang. Ketika Bapak dapat kayak gitu, jangan marah. Rezeki ini. Tadi pagi istri tidak marah, tidak pro. Coba kalau istri yang bukan yang kayak gini, dikasih 50.000, suruh masak rendang sama soto Betawi, Bapak diomelin. Tapi istri Bapak tadi, nanti rendang ya, malamnya soto Betawi. Iya abang, tenang, siang rendang, malam soto Betawi. 50.000 diterima, enggak pakai protes. Itu kan Bapak harus bersyukur. Jangan lihat Indomie rasa rendang. Betapa Dinda berusaha untuk memenuhi keinginan aku, tapi aku yang banyak keinginan tanpa modal. Itu yang penting ya. Bapak kan begitu, istrinya kepengen cantik tapi nggak pernah dibeliin skincare gitu loh. Setiap hari ketemunya minyak, bawang. Lah ini kan harus terima Pak. Lihat nih. Ya, yang kayak gini itu namanya fadhail amal. Ketika dikasih ketenangan, bisa jadi Bapak capek-capek pulang, begitu sampai di pintu rumah menjelang maghrib, tahu-tahu anak Bapak sedang duduk baca Quran. Ada banyak orang Pak yang kepengen punya anak kayak begini. Bahkan kalau nanti ditanya di akhirat, seandainya saya tukarkan kekayaan saya semuanya dengan anak yang dengar adzan langsung sholat, yang ingat bahwa ada kewajiban membaca Al-Quran, saya kasih bayaran berapapun. Tapi kita lupa kalau itu adalah bagian dari rezeki dan itu adalah bagian dari ketenangan hidup. Ya, jadi mulai sekarang diartikannya itu yang umum. Jangan ditafsirkan maunya sendiri. Kalau ditafsirkan maunya sendiri, repot. Ini amalan untuk apa? Nah, gitu kan? Ini untuk rumah tangga yang sakinah. Mikir dia, sakinah sekarang itu butuh modal, ya. Tapi ada orang yang hidupnya sakinah tanpa perlu apa itu? Modal, dan itu juga bagian dari rezeki. Lagi?
Oh, Bapak yang depan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Manusia ini kan penuh dengan goresan. Penuh dengan goresan. Goresan. Ya. Iya. Nah itu kan pasti ada yang namanya dikasih amalan. Iya. Ada untuk goresan, ada yang berdoa. Saya itu apakah amalan itu termasuk doa atau suatu hal yang berbeda? Ya. Kedua, bagaimana cara kita berdoa yang baik dan benar? Ya. Apakah diproyeksi atau ada di situ sudah diselipkan dengan dalam hati? Minta. Iya. Baik, ini menarik sekali pertanyaannya Pak, sama dengan tadi itu. Ini yang perlu kita luruskan. Fadhailul Amal tadi kita luruskan. Beliau ini bagus sekali. Saya ini doa dengan amalan itu bedanya Pak. Bergantung Pak. Kalau amalan ini isinya zikir kepada Allah, misalnya Bapak disuruh sama guru Bapak mudawamah baca Al-Asmaul Husna. Tetapi penting sekali, ini menjawab yang kedua Pak, dijadikan satu. Doa itu bukan narasinya Pak. Doa itu bukan redaksinya. Doa itu bukan persoalan Bapak dapat doa ini dari siapa. Persoalan utamanya, ketika Bapak berdoa, hatinya hidup atau mati. Itu yang penting. Kalau hatinya hidup Pak, hatinya hidup. Walaupun doanya itu sederhana, atau bahkan ya enggak pantas juga orang berdoa begitu, tapi lahir dari ketulusan apa ini? Hati. Maka doa itu didengar sama Allah. Ya, yang pertama nih, zikir dulu, ya. Zikir dulu. Zikir ini kalau Bapak lupa berdoa tapi paham dengan zikir yang Bapak baca, maka orang kata Rasulullah yang disibukkan dengan zikir kepada saya sampai-sampai dia lupa berdoa kepada saya, maka orang tadi akan saya berikan yang jauh lebih baik dari apa yang seandainya dia berdoa kepada Allah. Misalnya Bapak Asmaul Husna itu nggak usah 99, ya 99 bagus gitu ya, tapi rasanya agak kurang yakin saya ya kalau Bapak menghadapi macet nanti sore ya, derita hidup terus baca Al-Asmaul 9. Baca apa yang Bapak baca? Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada apapun Bapak lihat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak naik angkot antri Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak punya Mercedes yang bagus, naiknya itu sampai lupa doa naik mobil. Kan mestinya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan sebagainya, atau apalah doa-doa syafa. Bapak lupa itu, tapi Bapak ingatnya sama Allahnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau ada Asmaul Husna yang membekas di hati Bapak, Al-Latif, lembut. Lihat majikannya galak, Al-Latif. Ketemu HRD, Al-Latif misalnya ya. Bapak begitu terus istiqomah apapun ya, tapi Bapak hatinya tuh hidup. Al-Latif, engkau yang maha lembut ya Allah, untuk membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Kelembutanmu itu tidak mengirim pasukan untuk membebaskan Nabi Yusuf, tapi kau kirim mimpi yang lembut kepada Raja Mesir yang nanti menjadi faktor dilepaskannya Nabi Yusuf. Bapak itu aja, Al-Latif. Kalau itu maka Bapak kuat dan Bapak tidak memiliki begitu banyak keinginan duniawi yang mendorong Bapak untuk menjadi ingin ini. Bapak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditanya apapun, yang penting saya ingat Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sakit Ar-Rahman Ar-Rahim. Kecuali ini ya, kejerat judul, nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Itu geblek aja, gitu aja ya. Jangan ya Allah kena judul Ar-Rahman Ar-Rahim diterusin. Nah itu separuh pinter banyak gobloknya Pak. Ya, tapi dalam kehidupan yang normal, Bapak itu namanya amalan. Jadi kalau amalan itu berisi semua yang bermuara kepada Allah, maka itu yang paling istimewa dengan syarat Bapak memiliki hati yang qanaah. Ya, ngelihat tetangga kayak tadi itu punya kulkas 3 pintu, Bapak merasa tenang. Sudahlah itu dari Allah. Bapak Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu ingat sama tetangga saya, tidak ingat sama saya. Kalau tetangga saya dikasih rezeki 3 pintu, mungkin saya dikasih istri yang sabarnya 3 pintu. Nah, itu kan jadi tenang. Itu namanya zikir Pak. Itu amalan yang pertama. Yang kedua doa tadi. Doa itu ini yang penting tadi Pak. Dia lahir dari apa ini? Dari ketulusan hati. Ya, saya dulu diceritain sama Prof. Said Ramadan Buti di Damaskus. Kata beliau, di Syria itu dulu ada anak muda nguburin bapaknya. Jadi bapaknya ini dikubur, tapi tragis Pak. Jadi jenazah itu diseret.
Jadi kan biasa dinaikkan ke keranda, digotong rame-rame. Ini sama anak muda itu diseret. Karena diseret, ada orang Badui ini, kok bukan orang alim, bukan ulama, orang biasa yang nomaden tuh pindah kemana-mana itu nanya sama dia, kamu anak saudaraku, ini siapa mati nih bapak saya? Oh, kok nggak ada yang gotong? Kemana orang kampung sekuningan nih, Setiabudi nih, kok nggak ada yang peduli? Enggak, kata anak muda tadi, bukan orang kampung yang salah, bapak saya yang brengsek. Orang kampung tuh baik-baik, bapak saya ini penjahat sejahat-jahatnya orang. Semua kejahatan sudah dilakukan, maka ketika bapak saya mati, itu semua orang di kampung bersyukur kepada Allah, hilang bajingan satu. Ini kata anaknya. Dengar kayak begitu, kata Prof. Said Ramadan itu, raqqa qalbi, hati saya itu kasihan. Kayak apa ini orang jahat kayak begini nih, kayak apa? Nanti begitu masuk liang kubur, hancurnya kayak apa? Maka raqqa, dia merasa kasihan. Karena mereka sekali ngomong sama anak muda tadi, ayo kita gotong lah. Cari bambu, bapak kita taruh sini, ayo kamu di depan, saya di belakang, kemana kubur kamu mau, saya ikut di belakang. Ikut pak. Begitu sampai kuburan, orang ini bilang, nanti yang masuk ke liang kubur saya saja, kamu di atas. Kan yang satu nyerahkan gini, jenazah yang di atas tuh pak, yang satu kalau kata bahasa Jawa, nampani. Tahu nampani? Apa? Nerima. Nah, nerima, dia masukin ke dalam ini, yang masukin Badui. Ya, setelah dimasukin, ya biasalah dimasukin, ya diuruk, ditutup, selesai. Dia bilang, ya sudah nak ya, bapakmu sudah dikubur, pergi Badui ini. Anak ini pulang pak, malam-malam mimpi. Nih pak, malam-malam mimpi. Bapaknya itu datang ke dia, Masya Allah, pakai gamis putih-putih. Mukanya ceria, cakep, wangi. Maka anak itu ngomong, Pak, maaf Allahu bika. Apa yang Allah beri sama bapak di liang kubur? Kok bisa pakai jubah? Nggak pernah jumatan selama hidup, gitu. Nggak pernah sholat ini, tapi kok bisa kayak begini? Kata bapaknya, khairan. Allah itu maha baik. Maka anak itu langsung terbangun, Pak. Mikir, Allah, ini bunga mimpi ini terlalu kepikiran bapak saya, tidur lagi. Nggak peduli dengan mimpinya. Besok malam mimpi sama. Bapaknya sekarang sarungan, Pak. Malah naik Honda PCX. Oh, PCX akhirat. Gitu. Anak tadi menjadi tergoda. Pak, maaf Allahu bika. Khairan. Allah itu maha baik. Anak tuh bangun. Masya Allah. Ini kepikiran bapak terus. Karena bayangan dia bapaknya dimutilasi nih sama malaikat nih. Ya kan? Karena sejahat-jahatnya orang. Kok mimpinya bagus terus? Hari ketiga, mimpi yang sama. Malah sekarang, waduh pak, sudah naik mobil bapaknya, naik, kata Syekh Ramadan tuh, gambarnya tuh kayak naik kuda putih bersih gitu. Bapaknya gemuk kayak orang bahagia betul. Maka dia tanya, mafa'alallahu bika. Nanyanya sama. Apa yang Allah berikan kepada bapak? Kata orang tuanya sama, khairan. Anaknya, kok bisa? Malam ini mah, kok bisa? Bapak yang kayak gitu di dunia, kan saya tahu bapak. Bukan cuma kartunya pak, semuanya saya tahu bapak ini kayak apa. Kok bisa? Bisa, kata bapaknya. Dengan apa pak? Mimpi ini. Bidu'ai zakar rajul. Karena doanya Badui yang naruh saya di kuburan itu. Kaget bangun, Masya Allah. Apa iya ya? Karena penasaran ini mimpi berkali-kali. Ini kan bukan mimpi bunga tidur pak. Kalau bapak mimpi nanti malam dapat uang 1 miliar, besok enggak, itu namanya mimpi, ya kan? Gitu loh. Itu namanya mimpi, ya dekat-dekat mustahil lah, gitu lah, ya dekat-dekat itulah. Tapi ini mimpinya berkali-kali dan dengan gambar yang jelas betul. Maka anak itu tergoda untuk mencari Badui tadi. Dicari pak, ketemu. Begitu ketemu, ditanya, Pak, masih ingat saya? Oh iya ingat nak, kamu yang bapakmu diseret-seret dulu tuh. Iya, saya mau tanya. Waktu bapak meletakkan bapak saya itu di kuburan, bapak doa apa? Doa saya nak. Dan ini pak, ini harus kita wasiat nih sama semua orang. Itu yang paling penting. Yang meletakkan kita di liang kubur itu nanti siapa? Karena ada doanya itu. Bismillahi wa do'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Itu doa yang diajarkan Nabi. Itu hadisnya hadis muttafaqun alaih. Bismillahi wa do'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Ya Allah, jenazah ini dengan namamu wa do'nak saya letakkan supaya nanti tidak ada yang berani mengoyak-ngoyak jasad ini di alam kubur. Kenapa? Saya kasih pengaman namanya Ismullah.
wa ala millati Rasulillah. Tolong, ini rombongannya Rasulullah, jangan banyak-banyak diperiksa di jalanan, apalagi kena tilang di akhirat tuh jangan sampai ya, GPS-nya sudah langsung surga. Kenapa? Wa ala millati Rasulillah. Bapak perlu mikir, Pak, siapa yang bacain doa itu nanti? Kalau tukang gali kubur belum tentu. Mana nawar lagi waktu mau kubur, tuh kuburin kakek gua berapa, 1 juta, mahal amat, 200.000. Oh, begitu diletakkan mungkin langsung pergi, dia lupa dengan doa. Tapi Badui ini, dia bilang, saya doakan bapakmu. Kata anak tadi, doanya apa, Pak? Lihat nih, doanya ngarang sendiri. Mau Badui nggak pernah ngaji, mana tahu dia bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ngaji, Pak, ngarang sendiri doanya. Tapi doa karangan itu lahir dari lubuk hati yang apa ini? Yang bersih. Ngomong apa Badui ini? Ngomong gini sama Allah waktu meletakkan jenazah itu, Allahumma, ya Allah, ini abdukal fakir. Saya ini hambamu yang paling miskin, nggak punya uang saya. Lakin nih, akan tetapi saya nih semiskin-miskinnya saya, idza ma ja'ani dhaifun, kalau datang tamu ke rumah saya, nih, kita ini orang miskin, Pak, ya. Kalau orang kaya tamu datang dikasih minuman, makanan, wajar orang kaya. Kata orang tadi, saya ini hambamu yang miskin, ya Allah. Tapi semiskin-miskinnya saya, kalau ada tamu, akram tuhu, saya hormati. Biar kata ngutang kek apa kek, yang penting saya hormat sama tamu. Padahal saya fakir. Dia cuma ngomong, doanya pendek, Pak. Wa anta akramul akramin. Engkau ya Allah lebih kaya dari saya, lebih dermawan dari saya. Kalau saya yang miskin saja bisa menghormati tamu saya, apalagi engkau yang maha kaya dan maha dermawan. Ini tamumu di alam barzakh. Tolong ya Allah, hormati seperti saya menghormati tamu saya. Tuh, jangan ditiru. Ya. Terus nggak sholat besok, nggak puasa, ya berzina. Loh, kok begitu? Gampang. Lo nggak ngaji sih sama Faiz kemarin di Asamil. Ternyata tiket masuk surga itu gampang. Tinggal ngomong, ya Allah, saya ini angsuran banyak, ya kan? Cicilan banyak. Tapi sebanyak-banyaknya cicilan angsuran saya, kalau ada tamu saya hormati, saya kasih roti bakar, ya Allah. Masa engkau nggak bisa? Ya nggak, bukan soal bisa nggak bisa. Yang ngomong beda hati. Gitu loh. Nah, ini Pak. Tapi itu namanya doa. Jadi doa itu Pak, doa itu nggak ada redaksinya. Mau artinya apa? Tapi lahir dari, ini saya contohin satu nih Pak ya. Ini lebih menarik lagi. Ini yang cerita Ibnu Hajar Al-Haythami Faqih Syafi'iyah. Punya kitab namanya Al-Jauharul Munazzam fi Adabi Ziyaratir Rasulil Mu'azzam. Ngarang kitab segini, ini urusannya tentang ziarah kubur berdiri di makam Rasulullah. Nih, itu ada tuntunannya. Kita menganggap ziarah kubur itu main-main. Enggak. Ziarah kubur depan makam Nabi itu sarana yang paling hebat Pak, untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Cuma orang kadang-kadang otaknya kotor, dianggapnya nyembah kuburan, itu ngajinya nggak hatam itu ya. Kalau ulama itu datang depan makam Nabi. Ini kata Ibnu Hajar, ada orang datang di makam Nabi Pak. Ini hebat nih, doanya nggak kayak Bapak kalau umroh. Ini kadang-kadang travel tuh nggak bener juga Pak. Orang kalau manasik haji itu diajarin doa panjang-panjang. Waktu manasik di Indonesia hafal, ketemu Ka'bah bubar hafalannya. Nah, itu akhirnya orang ribut dengan redaksi doa, tapi hatinya lalai. Coba lihat di Ka'bah itu, di depan Ka'bah, mudah-mudahan Bapak bisa umroh semua. Itu banyak orang lalai Pak. Ya, doa itu cuma mulutnya. Kenapa? Karena berusaha menghafal seperti yang diajarkan oleh travel. Seakan-akan kalau hafalan itu tidak sempurna, kayak di DPR fit and proper test tertolak gitu loh. Oh, Anda bukan enggak gitu. Ini Ibnu Hajar bilang, ada orang berdiri di makam Rasulullah. Ngomong gini Pak, depan makam Nabi ini. Allahumma, ya Allah, inna hadza habibuka, yang di kuburan ini kekasihmu. Wa ana abduka, yang berdiri di depan makam Nabi ini hambamu. Wa bainana, di antara kuburan dan saya itu pasti ada setan musuhmu. Lihat. Kan benar Pak ya, kita hidup ini saya Bapak pasti yang ketiga ada setan ya. Kalau kiai dulu mungkin berdua, yang ketiga malaikat. Kalau kita ini lebih banyak setannya yang ketiga ini ya. Saya Bapak pasti yang ketiga setan. Orang ini ngomong, yang di makam ini kekasihmu, saya hambamu, yang ini setan musuhmu ya Allah. Coba lihat doanya Pak, ini ngancam Allah dan mengintimidasi Allah. Fa'in ghafartali, ya Allah, kalau engkau ampuni dosa saya dan saya masuk surga, maka fariha habibuka,
pasti Rasulullah senang. Kenapa senang? Karena nanti koalisi terbesar itu Rasulullah. Bayangin kalau umat Islam sedikit, kan Rasulullah mau buat kabinet di surga kan harus koalisi, ya kan? Harus nanya Golkar, kemana kamu pilihannya? Enggak. Rasulullah itu kan dalam hadis anamu kasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Saya kepengen nanti di antara semua nabi ulul azmi minar rusul yang umatnya banyak, umat saya lebih banyak dari umatnya Nabi Musa, umat saya lebih banyak dari umatnya Nabi Ibrahim. Kan itu yang diinginkan Nabi. Maka hadis itu dipakai untuk menggembirakan Rasulullah. Kata orang tadi, kalau engkau ampuni dosa saya, maka Rasulullah itu bahagia. Saya beruntung. Puasa pas-pasan, ya kan? Ceramah yang dicari amplop, ya kan? Ngupload ceramah cuman yang penting followers, ya. Tiba-tiba masuk surga. Kan hebat saya. Orang yang kayak begini bisa masuk surga. Kalau saya itu Ali pantas, saya Abu Bakar pantas, tapi Faiz masuk surga. Wah, itu luar biasa ya Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah kepengen. Makanya Bapak, kalau ada orang Islam KTP itu jangan dimaki-maki. Alhamdulillah KTP-nya Islam, kita tetap mayoritas. Coba ya, syarat Islam beneran itu Islam yang sholat, mungkin minoritas kita Pak. Kenapa? Ya jumlahnya sedikit ya. Jadi nggak usah, orang tuh nggak usah aneh-aneh, nggak usah celah-celah orang dalam hidup tuh. Kata orang tadi, kalau saya nih diampuni dosanya, maka saya masuk ke dalam surga kan. Rasulullah senang. Setan pasti kecewa karena gagal bawa saya. Tapi sebaliknya ya Allah, fa'ilam taghfirli, kalau engkau nggak mau ngampuni saya bisa apa? Wong itu hakmu, gitu. Tapi yang pasti Nabi sedih, saya hancur, setan ketawa. Kan itu doa sambil ngancam Allah kan. Allah yang kepengen bahagia itu Allah sebenarnya siapa sih? Setan apa Nabi? Kalau Allah ingin Nabi yang bahagia, bawa saya ke surga. Tapi kalau Allah ingin Nabi nangis, setan ketawa, jerumuskan saya ke dalam neraka. Itu Pak, kata Imam Ibnu Hajar. Kejadian itu mengilhami malamnya banyak orang soleh di Madinah. Itu mimpi ketemu orang tadi, padahal tidak pernah lihat. Dalam mimpinya itu Rasulullah itu nunjuk mukanya. Seandainya orang itu bisa ngelukis di atas kanvas, dia bisa menggambar orang itu. Karena saking jelasnya Rasulullah menunjukkan muka orang itu. Mimpi sama kiai-kiai itu bilang, kejar itu orang. Ngapain dikejar-kejar Rasulullah? Basyirhu, kasih kabar gembira, bi annallaha qad ghafara lahu. Allah sudah apa itu? Mengampuni dosanya. Bapak bisa begitu? Ya ada kemungkinan. Tapi hati-hati ya, kepleset sedikit neraka ini soalnya Pak ya. Jadi ya sholatnya tetap, tapi itu namanya redaksi doa. Jadi rasanya sudah mau 1:30, jangan sampai Bapak nanti rajin berdoa tapi dipanggil HRD karena terlambat masuk ya kan. Dan itu juga bukan hikam yang benar ya, tetapi ini inti dari kesemuanya. Doa, zikir itu yang paling utama adalah wusul, menyatunya perasaan hati kita pada makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kepada kita semua rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah bimbing kita semua untuk mendekatkan diri kepada amalan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.